Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 201 ketika tiba saatnya, pasar dimulai. Dalam sepersekian detik setelahnya, tidak hanya para investor di kota Harbor yang menonton saham Harbor, tetapi banyak kapitalis dari seluruh dunia juga memperhatikannya. Meskipun ledakan gelembung.com bersifat global, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa situasi di kota Harbor lebih dari luar biasa. Itu karena seseorang mencoba meruntuhkan ekonomi di kota Harbor menggunakan krisis. Ini sudah merupakan pertempuran keuangan. Dan itu tidak sederhana krisis normal setelah ledakan gelembung. Saat pasar dimulai, banyak dana disuntikkan dengan panik ke dalam transaksi indeks pasar saham. Indeks Hensel berfluktuasi secara intens hanya dalam sepersekian detik. Puan Line. Indeks Hensel turun 11 poin setelah dimulainya pasar. Saat ini budget posisi jual yang sudah mencapai kesepakatan mencapai 5 miliar dan terus meningkat. Puan Line. Pihak yang posisi jual itu menyerang dan kejam. Sekarang, indeks Hensel turun 7 poin lagi. Puan Line. Dua saham di saham Harbor telah mencapai batas harganya. Suasana di ruang tamu menjadi lebih intens setelah Zack melaporkan situasi dengan sangat cepat. Spencer, dari 4 keluarga kaya, memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya karena dua saham yang telah mencapai batasnya adalah perusahaan yang terdaftar di bawah namanya. Pihak lain sedang melakukan demonstrasi. Mereka menyerang persediaan keluarga kaya. Semua orang memandang Jasper, menunggunya memberikan perintah. Namun, Jasper hanya meminum tehnya. Uap padat yang tersisa menggantung di udara, menutupi ekspresinya. Spencer tidak bisa tenang lagi karena perusahaan terdaftarnya telah diserang hingga batas harga mereka. Dia berkata, "Tuan Line, apakah kita tidak akan melakukan apa-apa?" Pada saat ini, Jake menyeringai dan berkata, "Aku pikir dia bingung dari serangan itu. Ini baru 3 menit sejak dimulai. Dana pihak posisi jual yang menunggu dinaikkan menjadi 7 miliar. Pernahkah kau melihat pertempuran semacam ini? Udik desa. Biar aku ajari kau. Pasar membutuhkan kepercayaan diri sekarang. Semua orang tahu bahwa pemerintah kota Harbor memiliki rencana penyelamatan pasar. Kau harus segera masuk dan membersihkan pasar dari para penjual." Sementara dia mengatakan itu, Jake tertawa dingin. "Orang kampung. Kau tidak bisa menangani pertempuran semacam ini. Kau harus menyerahkan kekuatan untuk melakukannya dan melakukan apa yang aku katakan dengan patuh." Kata-kata Jake mulai mempengaruhi pendapat semua orang di ruangan itu. Memang, menurut ritme normal, apa yang dikatakan Jake akan menjadi cara terbaik untuk menangani ini. Namun, jika Zachary dan Clark tidak berbicara, maka tidak ada yang berani mengatakan apapun. Zack melihat serangan para penjual yang semakin padat dan intens di pasar. Pada saat ini, indeks Hensel turun terus-menerus. Zack tidak tahu kapan keringat mulai terbentuk di dahinya. Dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Line, apa yang harus kita lakukan?" Pada saat ini, Jasper berkata, "Jangan khawatir. Mari kita tunggu waktu kita." Ketika Jake mendengar ini, dia terkekeh. "Menunggu waktu kita. Apakah ini kemampuan udik desa yang kau temukan?" Dia semua babak belur dan memar dan dia ingin menunggu waktu. "Aku akan mati karena tertawa." Spencer, Anda adalah kepala dari 4 keluarga kaya. Anda akan kehilangan nilai pasar perusahaan Anda karena dia ingin menunggu waktunya. Jake terus tersenyum. Kata-katanya seperti ular berbisa saat dia dengan panik mengejek Jasper. "Tersesat jika kau tidak memiliki keterampilan. Mengapa kau menimbulkan penderitaan pada orang lain di sini? Kau berpura-pura begitu tenang. Tetapi kenyataannya, kau sudah mengencingi celanamu karena takut, kan? Orang kampung sangat bodoh. Aku bilang kau harus melawan sekarang. Apa kau pikir kau akan kehilangan reputasimu dengan mendengarkan aku? Sungguh sebuah lelucon. Ada yang tahu kemampuan orang dusun daratan sepertimu. Berhenti bertingkah membuat masalah di sini. Oke. Cukup." Zachary menyela ejekan Jake dengan dingin. "Bisakah kau tutup mulutmu? Kau berisik sekali." Ketika Jake melihat ekspresi permusuhan Zachary, dia menelan ludahnya dan menekan amarah dan kebenciannya.
Dia mengejek dengan ekspresi menghina di wajahnya. Tetapi dia tidak berani berbicara kembali kepada Zakari. Jasper menatap tajam ke monitor digital sepanjang waktu. Baris demi baris informasi terus disegarkan. Jasper mengatur dan menganalisis setiap gerakan pihak lain di kepalanya. Bab 202 dengan melesat. Indeks Hansel turun menjadi 7.802 poin. Pihak posisi jual itu gencar menyerang garis pertahanan 7.800 poin. Pada saat ini, tidak peduli kepala 4 keluarga kaya di tempat kejadian, para petinggi yang mengikuti perubahan pasar saham di pemerintahan kota Harbor, atau investor biasa di rumah dan di bursa mengawasi pasar, banyak dari mereka yang penasaran. Mengapa Jasper tidak melakukan apa-apa? Jika indeks Hansel jatuh dan menembus 7.800 poin oleh pihak posisi jual, akan terlambat untuk melakukan apapun ketika semuanya jatuh dengan kuat. Buat pembukaan, di bawah tatapan penuh harap semua orang, Jasper akhirnya mengatakan sesuatu. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Jaket terkekeh dingin dan menatap Jasper. Dia menunggunya untuk membuat keputusan. Buat pembukaan di 7.800 poin. Beli semua pesanan posisi jual dalam daftar di bawah 100 juta. Setelah Zack mendengar itu, dia berbalik untuk meneriaki para trader saham di bawahnya. Kalian dengar itu? Lakukan sesuai perintah Tuan Line. Para trader saham telah menahan diri mereka sendiri sejak awal. Setelah mereka mendapat perintah, mereka segera mulai menembaki keyboard mereka dengan panik. Detik berikutnya, semua pesanan posisi jual di bawah 100 juta di saham Harbor disapu bersih oleh Jasper. Pihak lain menjual pesanan mereka dan Jasper membelinya. Dengan satu masuk dan satu keluar, ia berhasil menstabilkan jumlah transaksi. Di sisi lain, indeks Hansel dihentikan secara paksa di 7.801 poin. Tidak bisa bergerak. Harga saham perusahaan terdaftar Spencer lainnya yang diserang tampak stabil sekarang. Ini membuat Spencer menghela nafas lega. Dia merasa sengsara. Dia tidak tahu mengapa pihak lain menargetkannya. Pada saat ini, mereka bisa mendengar tawa dingin Jake melayang. Kau orang bodoh. Perintah di bawah 100 juta semuanya hanyalah kekuatan dan karakter kecil yang tidak berguna. Tekanan sebenarnya datang dari kekuatan utama pihak lain. Kau tidak menyerang kekuatan utama dan sebaliknya. Kau menyerang kekuatan yang tidak berguna ini. Aku akan menghina babi jika aku mengatakan kau sebodoh babi. Pada saat ini di dalam villa terpencil, Rogers sedang menatap pasar. Oh, dia akhirnya melakukan sesuatu karena dia tidak tahan lagi. Ya, Rogers berkata dengan mengejek setelah dia melihat pesanan di bawah 100 juta sedang dibersihkan di pasar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Salah satu bawahannya bertanya. Rogers mengangkat bahu dan menuang segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Dia berkata, lawan kita hanya mengamati taktik kita. Sekarang, dia menyingkirkan investor kecil yang ingin menghasilkan uang sambil melompat ke tren. Apakah dia mencoba bertarung dengan kita dengan 7.800 poin? Kita akan terus menunggu sampai turun dan posisi jual. Buka lebih banyak pesanan kecil di bawah 100 juta. Jika dia ingin membersihkan medan perang, maka aku hanya akan membuat lebih banyak kekacauan untuknya. Sungguh pemuda yang menarik dari daratan. Ketenanganmu mengejutkanku. Masih bisakah kau menemukan di mana kekuatan utamaku? Aku hampir dapat mengetahui komposisi kekuatan utama dari penjual. Tetapi sekarang, ada banyak hama yang mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan uang sementara saham Harbor anjlok. Hama-hama ini akan mengaburkan visi kita. Jadi jika kita ingin menemukan kekuatan utama yang menjual, kita harus membersihkan medan perang, kata Jasper. Kemudian, lebih dari 10 transaksi dari penjual yang di bawah 100 miliar tiba-tiba mendominasi layar digital. Jake terkekeh. Apa kau kaget? Apa menurutmu kau satu-satunya yang tahu bagaimana membuat sesuatu yang tidak perlu rumit? Kau sangat hebat dalam berbicara besar. Jadi beritahu aku sekarang. Di mana kekuatan utama bersembunyi di antara lusinan perintah ini? Ini hanya kebingungan yang diciptakan oleh kekuatan utama. Mengapa aku harus menemukan mereka? Jasper berkata dengan hambar saat memerintahkan. Buat bukaan.
Beli dan hapus semua transaksi posisi jual di pasar. Aku ingin mereka tidak dapat membuat lebih banyak kebingungan. Lalu, buat lebih banyak bukaan, daftar, dan beli di urutan 10 miliar. Poin target kita di indeks Hensel adalah 7.850 poin. Bab 203 pesanan besar 10 miliar. Itu adalah pemandangan yang langka untuk dilihat tidak peduli pasar bursa saham mana yang ada di dunia. Sore ini, investor dari seluruh dunia memperhatikan saham Harber ketika pesanan besar 10 miliar dengan signifikansi asli muncul. Ketika 10 miliar ini disuntikkan ke pasar, ini tidak diragukan lagi merupakan stimulan jantung bagi pembeli yang hampir kehabisan semua sumber daya. Semua orang tahu bahwa penyelamatan pasar dari pemerintah dan 4 keluarga kaya mulai terjadi. Dana ratusan miliar akhirnya ada di sini. Namun, para investor tidak bisa bertahan lama. Pesanan besar 10 miliar ini dilahap di detik berikutnya seperti itu adalah provokasi. Pada saat yang sama, banyak pesanan penjualan muncul di samping pesta posisi jual. Indeks Hensel yang baru saja menunjukkan tanda-tanda pemulihan kembali turun menjadi sekitar 7.800 poin dan berfluktuasi di sekitar angka tersebut. Kekuatan utama penjual dan pembeli memulai pembantaian besar-besaran di sekitar 7.800 poin tanpa peringatan apapun. Beli semua dari 10 saham teratas bank infrastruktur, energi dan teknologi, dan 4 sektor utama. Ada 40 saham dan jadi total 40 miliar jika masing-masing 1 miliar. Setelah kau selesai melakukannya, aku akan mengizinkannya. Jasper terus memberikan perintah di ruang tamu. Pada saat ini, suasana dan situasi di ruang tamu sangat intens. Jasper menjadi tuan rumah kekuatan utama dari sisi pembelian. Dia sudah memahami kekuatan utama misterius dari sisi penjualan yang bersembunyi di kegelapan dalam pertarungan jarak dekat. Transaksi bernilai ratusan juta dilakukan dalam setiap menit dan setiap detik. Di pasar, investor retail semuanya telah dikeluarkan dari permainan. Yang tersisa adalah institusi yang akan bersikap kasar terhadap orang-orang secara normal. Tetapi sekarang, mereka gemetar seperti daun tertiup angin dan tidak berani membuat suara apapun saat mereka menyaksikan dua tokoh dikdaya besar saling berhadapan. Pasar saham bekerja seperti novel fantasi dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Biasanya, pengecer hanya akan mengikuti arahan mereka yang lebih tinggi dalam rantai makanan dengan harapan menghasilkan $1 atau $2 dari kebijaksanaan orang kaya. Sementara itu, gabungan investor retail secara kolektif cukup kuat untuk menjatuhkan kekuatan apapun. Ada terlalu banyak investor retail. Dengan penyebaran sumber daya yang begitu besar, sulit untuk tetap bersatu. Mereka dengan tingkat modal yang lebih tinggi biasanya disebut paus. Investor retail skala besar ini dicirikan oleh jumlah modal yang besar dan mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah. Naik ke tingkat lain adalah institusi. Lembaga biasanya dipimpin oleh bank investasi atau perusahaan investasi besar. Orang-orang ini menguasai modal mulai dari miliaran di tingkat awal, dan tidak sedikit yang beroperasi di ranah puluhan miliar. Secara keseluruhan, institusi dianggap sebagai buaya raksasa di pasar saham. Biasanya, merekalah yang membuat keputusan dan membuat kesepakatan di pasar namun, pada saat ini, kekuatan institusi tidak signifikan itu karena kekuatan utama sebenarnya dari kedua pihak memiliki dana mencapai ratusan miliar. Dan mereka dapat dengan mudah mempengaruhi fluktuasi saham Harber. Setelah otorisasi, 40 saham yang dipilih Jasper mulai meningkat sebagai tanggapan. Saham akan memicu pasar, sementara indeks Hensel naik. Tekanan pada pihak posisi jual akan meroket. Jelas bahwa pihak posisi jual tidak mengharapkan Jasper untuk mengambil tindakan saat ini. Ditambah lagi, 40 saham yang dipilih Jasper adalah milik emiten berskala besar dengan dimensi besar. Mereka harus membayar harga yang besar jika mereka ingin menurunkan harga untuk ini. Kekuatan utama dari pihak posisi jual ragu-ragu selama beberapa detik. Detik berikutnya, dana 100 miliar masuk ke pasar. Seolah-olah mereka menentang satu sama lain dengan kekerasan yang sama. Dana 100 miliar masuk ke 40 saham itu dan dengan panik menerjang pasar. Habisi mereka. Mata Jasper berbinar tidak seperti sebelumnya.
Bahkan jika mereka benar-benar bertarung dalam perang ini dengan lawan mereka dan mereka tidak bisa mencium bau api atau asap, Jasper bisa merasakan tekanan dari pihak lain setiap detiknya. Mereka adalah ahlinya. Ditambah lagi, mereka adalah ahli terkemuka yang ahli dalam perdagangan saham dengan dana dalam jumlah besar. Alasan Jasper melakukan langkah itu saat itu adalah untuk memaksa keluar dana dari kekuatan utama pihak lain. Saat ini, dengan suntikan dana 100 miliar, tampaknya pihak lain telah melihat keputusan Jasper dan menerima tantangan. Taktik ini, kata Jake. Bab 204 Kapitalis dari Barat. Ini jelas merupakan salah satu pukulan besar finansial dari Barat. Tidak ada orang biasa yang memiliki keterampilan dan keberanian seperti itu. Ini akan menjadi pertempuran yang menentukan. Wajah si Jake memerah karena senang atau takut. Dia meraung pada Jasper. Cepat. Kekuatan utama lawan telah muncul. Mereka akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan denganmu di detik berikutnya. Letakkan komposisimu dan buat pembukaan sekarang. Kau harus melindungi 40 saham dari sekarang dengan nyawamu. Jasper tidak memperdulikan Jake yang berteriak panik. Sebaliknya, dia bertanya kepada Zack, berapa harga beli 40% saham tadi? Zack segera menjawab, volumenya 40%. Batalkan semua pesanan yang tersisa yang belum mencapai kesepakatan. Ketika dia mengatakan itu, semua orang di ruangan itu terkejut. Benar saja, dalam transaksi saham, ketika kau membeli saham dengan harga tertentu, kau membutuhkan seseorang yang menjual dengan harga yang sama untuk mendapatkan transaksi yang sukses. Jika tidak, itu bisa dibatalkan kapan saja. Namun, apakah Jasper tidak akan membantu musuh jika dia membatalkan transaksi pada saat genting ini? Apa kau benar-benar gila? Setelah merasa kaget, Jake menatap Jasper dengan wajah sinis. Apa kau tahu pasar saham? Bagaimana kau bisa membatalkannya saat ini? Apa ini bagian dari rencana dan pengaturanmu sendiri? Apa kau mata-mata sialan yang dikirim ke sini oleh lawan? Enyahlah jika kau tidak tahu apa-apa. Berhenti menyakiti diri sendiri dan orang lain di sini. Jangan menyerahkan dirimu ke kutukan abadi karena kau ingin menjadi masalah besar. Pada saat ini, seorang petugas dari pemerintah kota Harbor berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Lin, aku tidak meragukan keputusanmu. Tapi menurutku kau bisa memberi semua orang alasan mengapa kau melakukan ini. Apa kau tahu tentang jebakan? Jasper berkata dengan lemah. Jika kita benar-benar bertarung dengan mereka, bahkan jika kita menang, saham Harbor akan hancur. Jadi, kita harus memasang jebakan. Dan di jebakan ini kita membutuhkan umpan. Umpanku ada di sini. Sambil mengatakan itu, Jasper mengangkat tangannya untuk menunjuk ke 40% saham di layar digital yang anjlok karena pembatalannya. Ketika semua orang merenungkan apa yang dikatakan Jasper, Zack mengangkat suaranya. Indeks Hensel jatuh di bawah 7.800 poin. Semua orang melihat dengan ekspresi mengerikan. Indeks Hensel di layar digital menunjukkan 7.620 poin. Dana 100 miliar yang menghancurkan pasar dikombinasikan dengan pembatalan Jasper adalah satu bencana di atas yang lain. Indeks Hensel akhirnya jatuh di bawah 7.800 poin. Itu adalah yang terendah dalam sejarah. Ini umpanku. Apa kau berani mendatangiku di 7.600 poin? Gumam Jasper, kau berjudi dengan ekonomi kota Harbor. Teriak Jake. Jika kau melakukan ini dan gagal, saham Harbor akan hancur. Kau gila. Sementara dia mengatakan itu, Jake berjalan ke kepala 4 keluarga kaya yang selama ini diam. Dia menunjuk Jasper dan berkata, dia orang gila. Aku menyarankan agar kita melucuti wewenangnya untuk bertindak. Biarkan aku yang melakukannya. Dia dari daratan. Dan di dalam tulangnya dia tidak akan peduli dengan ekonomi kota Harbor. Dia hanya main-main tanpa rencana. Katakan padanya untuk pergi sekarang. Aku satu-satunya yang bisa menyelamatkan ekonomi kota Harbor. Jake berteriak keras. Wajah Clark setenang genangan air. Dia berbalik untuk melihat Zachary dan tidak mengatakan apa-apa. Zachary berkata dengan suara yang dalam. Namun, jika dia berhasil, dia akan dapat mengatasi krisis ini secara instan. Aku pikir itu layak. Spencer menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan mendengarkan kalian. Pada saat ini,
Kennedy diam-diam menulis pesan teks di teleponnya tanpa mengedipkan mata dan mengirimkannya. Kemudian, dia berkata dengan datar, "Mengapa kita tidak terus mengamati?" Clark mengangguk dan berkata, "Karena kita telah memilihnya. Kita harus mempercayainya." Sementara dia mengatakan itu, Clark menatap Jake. "Tolong diam." Jake sangat kecewa dan marah. Dia menunjuk Jasper dan berkata, "Kau bajingan. Aku ingin melihat bagaimana kau mati dengan mataku sendiri." Jika saham Harbor runtuh, ekonomi kota Harbor akan jatuh kembali beberapa tahun. Kau menjadi sangat sok sekarang tetapi segera, kau akan menjadi sasaran cemoohan. Ketika saat itu tiba, kau hanya akan menyalahkan dirimu sendiri karena kau terlalu arogan dan sombong. Kau hanya anak desa, jadi kau harus tahu tempatmu dan tinggal di lembah miskin di daratan. Mengapa kau datang ke kota Harbor meminta kematian? Bab 205 di dalam villa terpencil. Mata Rogers menatap tajam ke telepon di tangannya. Setelah dia menghapus pesan itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat layar digital. Senyum dingin muncul di sudut bibirnya. "Kau Jasper, kau terlalu licik. Aku hampir jatuh ke dalam perangkapmu." Sementara dia mengatakan itu, Rogers dengan tenang memberikan perintahnya. "Perhatikan posisi turun dan posisi jual. Jangan menahan diri. Itu di sini." Pihak posisi jual sedang menyerang. Suara bersemangat Zack memecahkan renungan semua orang di ruang tamu. Pada saat ini, mereka hanya bisa melihat 40% saham jatuh liar dalam sekejap mata. Dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka hampir mencapai batas harga mereka. Dengan dana 100 miliar, tidak hanya 40% saham, tetapi hampir semua saham yang tersisa dan bertahan di saham Harbor anjlok dengan liar. Di sisi lain, indeks Hensel jatuh seperti jatuh ke jurang. Oh tidak, hampir semua orang di kota Harbor melolong dalam kesedihan. Jasper tidak pernah begitu fokus sebelumnya. Buat lebih banyak bukaan. Bangun garis pertahanan di 7.610 poin pada indeks Hensel. Beritahu mereka bahwa ini adalah garis pertahanan kita. Selain dari sektor internet, beli semua 10 saham teratas dari semua sektor lainnya. Beli semuanya dengan uang dalam jumlah besar. Dana resmi untuk eksekusi ini adalah 150 miliar. Setelah Jasper mengatakan itu, Clark tiba-tiba berdiri. Dia berseru, "Total dana penyelamatan pasar hanya 100 miliar. Jadi dari mana 150 miliar ini berasal?" "Milikku," Jasper berkata dengan hambar. "Jangan khawatir tentang dananya." Ketika dia mengatakan itu, dia tidak melihat ekspresi yang bertentangan di wajah Clark dan yang lainnya. Dia terus memberikan perintahnya. Kekuatan utama kedua belah pihak telah bertempur dari jarak dekat. Kali ini, tidak ada pemeriksaan. Itu adalah pergulatan langsung suntikan dana antara dua kekuatan utama. Jasper menatap lurus ke indeks Hensel. Dia menyaksikan saat itu semakin dekat ke 7.600 poin secara bertahap. Pada saat ini, Jasper juga sedikit gugup. Ketika pihak lain memaksa indeks Hensel turun menjadi 7.600 poin, dia akan dapat menggunakan jebakan ini dan memikat pihak lain ke sini. Perangkap ini seperti lasso. Setelah mendapatkan dana dari kekuatan utama pihak lain, mereka akan menjadi babi dalam situasi yang tidak mungkin menunggu untuk dibantai oleh Jasper. Situasi saat ini memang berkembang sesuai prediksi Jasper. 7.610 poin. Jasper sengaja meletakkan garis pertahanan. Setelah serangkaian perlawanan keras, itu masih ditembus. Namun, poin-poin berikut akan semakin menantang bagi pihak posisi jual yang menunggu posisi turun untuk tembus. Seolah-olah garis pertahanan terakhir Jasper berada di 7.600 poin. Setelah hancur, Jasper akan kehilangan kendali. Buah kemenangan tepat di depan mata mereka. 7.608 poin. Jasper masih melawan. Dia terus memberikan perintah berdasarkan keputusan yang dia buat. Zack dan semua orang dalam tim sangat ingin menumbuhkan 4 pasang tangan lagi agar dapat beroperasi tepat waktu. 7.605 poin. Bau asap di kota Harbor sekarang sangat kental. Perang dagang di pasar saham ini ditakdirkan untuk ditulis ke dalam buku pelajaran sekolah bisnis, dan telah mencapai klimaksnya yang sebenarnya. 7.602 poin. Tekanan telah dipaksa sampai maksimum.
Pada saat ini, baik Jasper dan pihak posisi jual telah membuang seluruh beban mereka di belakang ini. Bahkan kepala 4 keluarga kaya tidak bisa duduk diam sekarang. Apalagi para investor di luar sana. Mereka semua berdiri sekarang. Dan mata mereka terpaku pada pasar. Selain Kennedy, tentu saja, dia berpura-pura terlihat gugup. Tetapi ada cibiran dan sedikit ejekan yang tersembunyi jauh di dalam wajahnya. Dia merasa ini menarik. Sambil melihat reaksi orang-orang ini, dia tiba-tiba ingin tahu seperti apa ekspresi rekan-rekannya jika mereka tahu dia adalah mata-mata dan dia sudah membocorkan semua informasi mereka. Ketika dia memikirkan hal ini, Kennedy tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Jasper menatap layar digital dengan panas. Banyak informasi transaksi terus menyegarkan di layar. Pertarungan jarak dekat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan intens terjadi di medan perang antara dua kekuatan utama. Semuanya tampak normal. Dia melindungi garis pertahanannya dan lawan beringsut lebih dekat dengannya. Namun, seolah-olah pihak posisi jual tidak memiliki kekuatan tindak lanjut yang cukup. Ketika indeks berada di 7.602 poin, itu tidak akan jatuh apapun yang terjadi.